Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitriatul Farsa, stambu 04020180306 dari kelas C11 mata kuliah Hukum Kesehatan. Video ini saya buat guna melengkapi tugas yang diberikan, yaitu tindak lanjut mahasiswa dari materi aborsi. Oke, saya akan masuk pada penjelasan nomor pertama. Yang pertanyaannya adalah apa yang Anda pahami tentang pasal 76 Undang-Undang Kesehatan? Jawaban saya, aborsi sebagaimana diatur dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan apabila satu, sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Yang kedua, oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan, kewenangan, serta memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Yang kelima, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Dari beberapa poin-poin tersebut dapat kita lihat bahwasannya pasal 76 Undang-Undang Kesehatan ini menyebutkan beberapa syarat-syarat dibolehkannya tindakan aborsi. Oke, saya akan masuk pada penjelasan nomor 2. Yang pertanyaannya itu, apakah hubungan antara pasal 76 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 348 KUHP dan asas apa yang terkait di dalam ketentuan tersebut? Jawaban saya, sebelum itu saya akan menyebutkan beberapa poin dari pasal 34 KUHP yang ayat pertamanya berbunyi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ayat keduanya berbunyi, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian bunyi pasal 76 Undang-Undang Kesehatan yang dimana isinya ini merupakan syarat-syarat diperbolehkannya tindakan aborsi yang terdiri dari satu, sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis. Yang kedua, oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Yang kelima, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Dari isi kedua pasal ini dapat kita lihat bahwasannya pasal 34 KUHP pasal 348 KUHP tidak memperbolehkan tindakan aborsi apapun itu alasannya. Tapi pada pasal 76 Undang-Undang Kesehatan lebih dijelaskan bahwasannya tindakan aborsi diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam pasal 76 Undang-Undang Kesehatan tersebut. Dari kedua ketentuan ini dapat kita lihat bahwa asas yang terkait dengan kasus aborsi ini adalah asas lex specialis derogat legi generalis, yang artinya adalah aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Jadi untuk kegunaannya sendiri pasal 76 Undang-Undang Kesehatan lebih digunakan karena pasal ini adalah aturan hukum yang lebih khusus. Sedangkan pasal 348 KUHP masuk dalam jenis aturan hukum yang lebih umum. Oke, saya akan masuk pada penjelasan yang nomor 3. Yang pertanyaannya itu, apakah yang Anda pahami dalam pasal 229 KUHP? Jawaban saya, ada beberapa hal yang dijelaskan dalam pasal ini, antara lain satu, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya untuk diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp3.000. Yang kedua, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang
seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Yang ketiga, jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalani pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. Oke, saya akan masuk pada penjelasan nomor 4. Yang pertanyaannya yaitu sebutkan 3 macam aborsi. Jawaban saya, macam-macam aborsi terdiri dari 1. Aborsi spontan atau alamiah. Aborsi sejenis ini berlangsung tanpa tindakan apapun. Disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Yang kedua yaitu aborsi buatan atau sengaja. Aborsi ini merupakan pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi, dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak. Yang ketiga yaitu aborsi terapeutik atau medis. Aborsi ini merupakan pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Itulah jawaban yang dapat saya berikan mengenai tugas tindak lanjut mahasiswa dari materi aborsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga jawaban saya dapat memenuhi tugas yang diberikan, dan saya memohon maaf apabila jawaban yang saya berikan masih kurang dan terdapat beberapa gangguan yang ada dalam video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi yang menonton, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.